Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IE1. Nama saya Zlani Wardah Prameswari dengan NIM 10522031. Saya Arif Nur Ramadan dengan NIM 105222014. Saya Hadi Kurniawan dengan NIM 105222007. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu temanya branch testing. Apa itu branch testing? Branch testing merupakan metode white box testing yang menguji semua percabangan logika dalam kode, seperti if, else, switch, agar setiap jalur keputusan baik benar maupun salah teruji minimal satu kali. Tujuannya adalah mendeteksi kesalahan logika tersembunyi dan memastikan semua cabang telah dijalankan. Biasanya divisualisasikan dengan control flow graphs. Kelebihan branch testing. Cakupannya lebih menyeluruh dibandingkan statement testing karena setiap keputusan diuji untuk hasil benar dan salah, membantu mendeteksi bug tersembunyi dan kode yang tidak pernah dieksekusi. Cocok digunakan untuk pengujian logika program kompleks dan membantu meningkatkan keandalan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu kekurangan brain testing. Yang pertama, tidak menjamin seluruh jalur dieksekusi. Yang kedua, kombinasi antar cabang bisa terlewat, berpotensi menimbulkan bug tersembunyi. Ketiga, sulit diterapkan pada logika kompleks dan kondisi bersyarat. Lalu membutuhkan banyak kasus uji, waktu, dan sumber daya besar, terutama di sistem skala besar. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah branch testing. Yang pertama yaitu analisis kode, mengidentifikasi struktur kontrol seperti if, else, switch, dan loop. Lalu buat control flow graph, yaitu visualisasikan alur program untuk mengenali jalur eksekusi. Yang ketiga, identifikasi cabang, menandai semua percabangan logika true atau false dari CFG. Lalu rancangan kasus uji, buat uji coba untuk setiap cabang agar semua jalur diuji. Lalu jalankan uji coba, eksekusi dan amati apakah semua cabang dilalui. Yang terakhir yaitu evaluasi dan dokumentasi. Pastikan seluruh cabang teruji dan catat hasilnya. Pada contoh kasus di sini kita memiliki program sederhana yang mengevaluasi kelulusan berdasarkan nilai ujian. Di sini terdapat dua variabel, eh, variabel nilai dan variabel KKM. Variabel nilai berisi 80 dan variabel KKM berisi 75. Kemudian di baris selanjutnya di sini ada kondisi pengkondisian. eh, Jika nilai lebih besar dari sama dengan KKM, maka akan mencetak output lulus. Dan jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan oh, mem- melakukan mengeksekusi baris ini else, yaitu print tidak lulus. Nah, kemudian kita analisis. Jadi kode di samping memiliki satu titik keputusan. Nah, nilai lebih besar dari KKM. Nilai lebih besar sama dengan dari KKM. Nah, ini akan menghasilkan dua cabang. Cabang yang pertama, kondisi bernilai true akan mencetak lulus, dan cabang yang kedua, kondisi bernilai false, cetak tidak lulus. Kemudian kita rancang control flow graph-nya. Nah, di sini kita buatkan ke dalam graf seperti ini, kemudian kita analisis kembali. Nah, di sini untuk mencapai 100% branch coverage, artinya eh, seluruh cabang ini tertutup, dilalui, kita harus menguji kedua cabang true dan false-nya dari kondisi ini.
Jadi untuk jalur yang pertama di sini ada 1A, 2B, 3C, 4D, 5F, dan 7. Kemudian untuk jalur yang kedua itu ada 1A, 2B, 3C, 4E, 6G, dan 7. Kemudian untuk tes case-nya untuk jalur pertama ini nilai 80 KKM 75 dan akan menghasilkan kondisi 80 lebih besar sama dengan 75, kondisinya akan bernilai true dan mencetak output lulus. Kemudian test case untuk jalur yang kedua nilai sama dengan 60, KKM sama dengan 75, kemudian kondisinya 60 lebih besar dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan kondisi false dan mencetak output tidak lulus. Nah, kemudian kita masukkan hasil analisis ini ke dalam sebuah table seperti ini. Jadi ada nomor dan nilai input, kondisinya, kemudian outputnya, dan cabang yang teruji. Dan untuk yang cabang pertama menghasilkan true dan cabang yang kedua akan menghasilkan false. Nah, jadi telah diketahui bahwa di sini total branch-nya ada 2 dan jumlah branch-nya atau cabang yang diuji dengan 2 test case-nya itu 2. Selanjutnya di sini kita lakukan perhitungan pada range-nya. Rumus dari branch coverage yaitu cabang yang diuji dibagi total cabang kemudian dikali 100%. Nah, jadi telah kita ketahui di sini untuk total cabangnya ini ada 2 dan test case-nya 2 atau yang diuji itu 2 akan menghasilkan nilai 100%. Dengan 2 kasus uji tersebut, semua cabang logika sudah diuji. Ini menunjukkan semua kemungkinan jalur logika dari kode telah diuji dengan baik, sehingga brain testing dinyatakan berhasil. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.